Halo member Cybot eksekutif. Hari ini saya mau jelasin sama member semua apa sih potensi loss di robot EA-nya Cybot Forex ini. Oke. Jadi mungkin banyak dari teman-teman nanya nih ya. Tuan terus tiap hari, ini ada loss-nya nggak sih? Ada bakalan loss nggak sih? Oke, jadi untuk menjawab hal ini, saya khususkan buat konten ini. Memang robot Cybot itu dibuat agar kita itu selalu profit. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita loss. Yang pertama itu adalah slippage, tergelincir, atau mungkin spike ya istilahnya ya. Terus yang kedua itu adalah open posisi ke-9. Nah, yang mungkin member lama udah paham banget nih, open posisi ke-9 ya. Ini adalah potensi kapan robot kita bisa loss. Oke, saya bahas satu-satu. Mungkin masih bingung nih, apa itu slippage? Saya jelasin secara sederhana aja. Slippage itu kondisi di mana harga ketika kita request dan didapat itu berbeda. Itu bisa terjadi karena pada waktu kita order, itu market lagi bergerak sangat cepat. Misalnya, pada waktu harga 1,1111, robotnya order. Begitu kita request sebuah order, ternyata dapatnya di harga 11115, kayak gitu loh. Ini biasa terjadi di setiap broker, pasti ini terjadi ketika marketnya bergerak sangat cepat. Lalu pertanyaannya, apakah slippage itu sangat berbahaya? Ya, apakah itu berbahaya? Jadi perlu diketahui dulu, kondisi ini biasanya terjadi pada pergantian hari dan angkanya tidak terlalu jauh. Ya. Nah, pada kondisi slippage ini, kita tentu saja dapat mengalami kerugian jika pergerakannya sangat jauh, atau justru malah mendapatkan ekstra keuntungan. Nah, berdasarkan hasil yang sudah ada, kalau memang terjadi sebuah kerugian, biasanya kerugiannya bisa langsung tertutupi oleh keuntungan berikutnya di hari yang sama. Jadi dipastikan ketika terkena slippage ini, pada hari tersebut kita masih merasakan profit. Ingat, di setiap resiko itu selalu ada peluang ya. Jadi peluangnya tadi kita bisa ngerasain rugi ya, atau bisa menambah keuntungan, justru seperti itu. Analoginya misalnya kita hari ini stok bawang di harga 40.000. Ternyata besok harga bawang sudah 50.000. Nah, kita kan juga dapat ekstra keuntungan seperti itu. Ini hanya analogi, kira-kira seperti itu slippage ya. Tapi angkanya tidak akan besar karena pergerakannya tidak akan jauh ya. Nah, kemudian apa itu open posisi 9? Untuk member baru pasti bingung nih, apa sih open posisi 9? Nah, jadi dijelasin dulu nih. Inilah letak bedanya robot Cybot dengan yang lain ya, salah satu perbedaannya. Robot lain itu tidak ada aturan jelas dalam menentukan lot dan batas modal yang diperlukan dalam transaksi. Kalau di Cybot, kita udah tahu dengan modal segini kita bisa pasang lot segini, dengan modal segini kita bisa pasang lot A gitu loh ya. Itu sudah dikonsep di Cybot. Semua perhitungannya sudah sangat-sangat matang dan jelas ya. Kalau robot di luaran, ini izinkan saya coba kasih gambaran, karena selama ini saya juga pakai robot-robot dari luar gitu ya. Jadi robot luar itu umumnya dia hanya memberi saran. Ketika kurang modal, harus diinjek modal lagi. Ya. Nah, terus pertanyaannya, kita mau injek berapa ketika dia terjadi kurang modal? Itu satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Yang kedua, terus kalau kurang lagi gimana? Tambah lagi. Lah, kalau kurang lagi, tambah lagi. Kalau kurang lagi, tambah lagi. Nah, disitulah ketika kita itu harus sangat-sangat kuat modal kalau main robot orang ya. Kalau di Cybot, semuanya kita udah tentuin dan kita prediksiin. Seperti itu. Nah, banyak yang bertanya nih, open posisi 9 itu apa ya? Gimana saya tahu kalau saya sudah open posisi 9? Jadi open posisi ke-9 artinya dalam halaman trade, ya, halaman trade, bukan halaman riwayat atau history. Di halaman trading itu ada satu pasang mata uang. Pasangan mata uang yang sama terbuka 9 posisi. Ya, contohnya misalnya kita punya Euro USD buy sebanyak 9.
Ada 9 posisi, buy semua. Euro USD semua dan buy semua. Itu artinya kita sekarang udah masuk ke OP ke-9, open posisi ke-9. Pertanyaannya, apakah open posisi ke-9 ini berbahaya? Oke, jadi kita mesti tahu lagi dulu nih. Open posisi ke-9 ini itu sangat jarang terjadi. Jadi pada waktu di backtest, open posisi ke-9 ini hanya 1 atau 2 kali dalam 1 tahun. Ya, juga bisa lihat di tabel yang kita udah share bahwa open posisi ke-9 ini sangat jarang terjadi kategorinya. 8 jarang, 8 itu sangat jarang, 9 juga sangat jarang, ya. Nah, OP ke-9 robot ini tidak lagi berfokus untuk mencari keuntungan, tapi tujuan utama dia adalah untuk membalikkan modal, ya. Kemudian, pada waktu proses pembalikan modal, itu memang ada potensi untuk mendapatkan profit atau juga mendapatkan loss. Ya. Ingat, di setiap resiko juga pasti punya peluang. Jadi selain kita bisa mendapatkan loss, tapi juga kita bisa mendapatkan profit. Pertanyaannya, mengapa bisa loss? Sederhananya, kita harus berpikir bahwa kita ini adalah seorang pedagang apel. Sederhananya seperti itu. Jadi kita punya dagangan apel, misalnya dalam satu keranjang kita punya 50 buah apel. Nah, di dalam buah apel itu ada satu apel yang mulai membusuk dan udah mengeluarkan bau nih, udah bau banget gitu kan. Terus kalau ini bisa mengeluarkan cairan, kena apel lain, akibatnya apel lain bisa rusak nih. Nah, kalau teman-teman yang jadi pedagang apel, kira-kira diapain apelnya? Ya, saya rasa kita semua sependapat ya. Mau tidak mau kita harus buang apel yang busuk tadi, agar yang sisanya misalnya dapat bertahan dan dijual, seperti itu ya. Inilah yang kita lakukan di robotnya Saibot. Jadi disinilah potensi loss sebenarnya. Kita harus merelakan apel yang busuk tadi, agar apel-apel lain tidak ikutan busuk, seperti itu ya. Nah, quotes dari saya, dari Saibot, jadi kalau dalam bisnis atau usaha atau investasi itu selalu ada resiko. Nah, resiko yang minim dan dapat menghasilkan yang optimal lah yang terbaik. Kalau teman-teman adalah pemula di Forex, percayalah sama Saibot, lebih baik teman-teman kehilangan sedikit keuntungan dibandingkan teman-teman harus kehilangan semuanya. Dan selalu ada peluang di setiap resiko yang diterima. Nah, mungkin itu aja dari Saibot. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di edukasi berikutnya. Edukasi berikutnya akan kita siapkan bagaimana cara menghadapi OP ke-9. Karena hanya OP ke-9 lah yang bisa menyebabkan robot kita loss ya. Robot kita loss. Loss dalam artian tidak ekstrim ya, tidak ekstrim artinya akan terjadi loss tapi tidak akan menghabiskan dana kita dalam satu waktu ya. Inilah bedanya robot Saibot dengan robot yang lain. Dana kita masih bisa tetap terjaga. Tapi teman-teman sebagai pemilik toko atau pemilik akun, teman-teman harus juga suka memantau akun teman-teman. Minimal teman-teman selalu melihat pertama, itu adalah margin level. Jangan sampai kurang dari 1000% bagi yang bermain dengan skema di luar 999. Kemudian, pastikan jumlah OP tidak ada yang 9. Untuk saat ini, sebelum konten cara menghadapi OP9 itu terbit, teman-teman boleh kontak admin untuk menyelesaikan atau mencari solusi yang terbaik jika terjadi OP9. Terima kasih teman-teman, happy cuan!